Nah, buat teman-teman yang mau membeli koin eceran, mengkonvert saldo kripto ke Dana, atau mengkonvert saldo PayPal ke Dana, itu bisa di aku ya. Caranya teman-teman chat aja kontak yang tersedia di deskripsi ya, ada Telegram dan WhatsApp ya. Oke, lanjut. Halo, selamat datang di channel Just Imagination sama aku Yoga Nata. Di video kali ini, seperti janji aku ya, kita akan membahas update dari testnet Node Minima ya teman-teman ya. Nah, dan sekarang aku akan men-share cara menjalankan testnet Node dari Minima ini dari Linux VPS teman-teman ya, atau Virtual Private Server. Buat teman-teman yang nggak punya VPS ya, aku juga udah pernah sebelumnya buat di YouTube aku ini ya, cara menjalankan Minima testnet ini dari Android teman-teman ya. Tapi buat teman-teman yang Androidnya panas gitu dan pengennya pakai VPS ya, karena VPS kan nggak mengganggu kinerja HP kita ya, itu bisa menggunakan tutorial yang aku buat sekarang teman-teman ya. Dan ini ada update terbaru dari Minima testnet ini. Nah, dan untuk rewardnya semakin jelas teman-teman, akan didistribusikan ini ya, tanggal 1 bulan Maret 2023 teman-teman ya. Jadi masih ada sekitar 3 bulan lagi teman-teman kesempatan untuk menggarap testnet Minima Node ini teman-teman ya. Nah, dan yang terbaru tadi hari ini aku share informasi terbaru, versi Node-nya itu update teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan Android silahkan diupdate, ini ada linknya, karena nanti dia nggak akan jalan kalau nggak diupdate versi Node-nya teman-teman ya. Oke, jangan lupa juga teman-teman join dulu ke channel Telegram aku, bebas diskusi di sana, dan aku juga akan menjawab pertanyaan teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman support channel ini dengan tinggalkan like dan komentar bebas, karena sangat berarti dari support teman-teman untuk channel ini untuk kedepannya teman-teman ya. Nah, tanpa banyak bacot lagi, ayo kita mulai aja ke tutorialnya teman-teman. Nah, jadi yang pertama, kalau kita garap pakai VPS ya, tentunya teman-teman harus punya VPS teman-teman ya. Nah, aku bisa rekomendasiin teman-teman misal mau coba-coba beli VPS itu boleh Contabo, atau boleh pakai trial gratisan DigitalOcean, ada Vultr. Itu teman-teman cari aja tutorialnya teman-teman ya, untuk yang gratisan. Nah, untuk yang mau beli di aku juga itu bisa, karena aku ada kenalan untuk beli akun DigitalOcean yang isi saldo $400 per tahun teman-teman ya. Oke, aku anggap teman-teman udah punya VPS. Nah, dan aplikasi untuk menjalankan virtual private server kita ya, di sini aku pakai Moba Xterm. Itu boleh teman-teman download aja di Google. Kalau udah, teman-teman tinggal ke session ya, tinggal klik SSH. Di sini teman-teman masukkan IP VPS teman-teman. Lalu di sini teman-teman contreng, masukkan aja, biasanya usernya tuh namanya root teman-teman ya. Nah, kalau udah tinggal klik OK. Lalu teman-teman tinggal nanti klik aja ini ya, login kan di sini. Oke, kalau udah login akan tampilannya seperti ini. Nah, kita balik dulu ke web Minimanya. Buat teman-teman yang belum punya akun Minima ya, silakan daftar dulu ini. Linknya untuk daftar Minima ini aku sertakan juga di deskripsi video, biar nggak bingung ya. Nah, kita tinggal klik aja register, pilihkan form register. Oke, kalau udah, teman-teman tinggal login aja. Nah, kalau login akan tampilannya seperti ini teman-teman ya. Dan di sini nanti akan ada insentif ID teman-teman untuk kita mengkonekkan ke Node kita ya. Oke, di sini untuk reward juga bisa dicek. Nah, di sini aku udah total harian Node rewardku udah 32 ya, berarti sekitar 32 hari. Dulu aku sempat menggunakan Android sekitar 5 hari ya, dan aku sambungkan menggunakan VPS teman-teman, biar server yang kerja gitu teman-teman ya. Kebetulan juga aku ada VPS nganggur teman-teman ya. Dan banyak pertanyaan, bang, kalau kita jalankan Node di VPS itu apa bisa dua? Bisa teman-teman, asalkan portnya nggak nabrak dan speknya teman-teman ya. Nah, aku contohkan ini kan spek VPS ku itu RAM-nya 8 GB ya, 8 GB, dan memorinya itu kita cek di sini 150 GB teman-teman ya. Jadi kalau dua garapan proyek Node itu teman-teman harus pastikan tidak lebih penggunaan RAM-nya untuk dua Node itu teman-teman ya. Nah, kalau udah, kita balik dulu ke webnya ya, lalu kita
masuk ke webnya, ke web Minimanya ya, juga udah ada di deskripsi. Lalu kita pilih yang Linux VPS ini teman-teman ya. Kita klik aja dulu. Nah di sini buat teman-teman yang udah pernah install NUT yang lama ya, tapi aku yakin sih teman-teman kayaknya belum install ya. Jadi kita nggak usah jalanin step yang di atas ini ya, karena ini untuk menghapus NUT Minima di VPS yang lama teman-teman. Oke, kita langsung aja lanjut ke start your NUT ini teman-teman ya. Oke, di sini tinggal kita copy paste aja. Nah, sebelumnya ada tips ya. Sebelum teman-teman menjalankan VPS, jalankan dulu perintah ini. Sudo apt get update. Nah, ini gunanya agar baru kita install VPS itu biar terupdate dulu dari sistem-sistem Linux-nya teman-teman ya, biar nggak ada error. Nah, lalu kita tinggal kopas-kopas saja teman-teman. Oke, yang ini kita add user dulu, Minima, kita enter. Oke, kita buat password ya. Buat password untuk usernya teman-teman. Nah, ini kita enter-enter aja. Nggak usah kita isikan ya, kita enter-enter aja, lalu kita klik Y dan enter. Oke, kalau udah kita lanjut ke step selanjutnya. Nah, kita copy yang ini ya. Sebenarnya gampang Minima ini teman-teman ya. Kadang-kadang NUT itu bikin puyeng emang teman-teman. Tapi santai aja sambil ngopi. Oke, kita copy lagi nih. Oke, ini udah ya. Kalau tadi kan VPS kita root Minima. Tadi kan VPS kita root Imaji. Nah, kalau kita udah pakai komen yang tadi, itu menjadi Minima harusnya teman-teman ya. Oke, kalau udah, kita langsung aja ke ini teman-teman. Kita get dockernya. Oke, kita masukkan password yang kita buat tadi ya. Oke, kalau udah kita lanjut ke chmod. Tinggal teman-teman ikuti aja tutorial ini teman-teman ya. Oke, di sini kita tunggu dulu ya. Nah, kalau udah tampil lagi nama VPS kita lanjut teman-teman ya. Itu artinya udah. Lalu kita ke sini teman-teman. Kita copy yang ini. Kita lanjut aja ke bawahnya teman-teman ya. Oke, kalau udah kita copy lagi. Oke. Setelah itu kita masuk lagi ke super user Minima teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke ini ya, dockeran ini. Kita copy dulu. Lalu teman-teman buka dulu notepad teman-teman ya, karena ada yang harus kita edit teman-teman. Oke, di sini kita edit yang bagian password teman-teman ya. Docker run ini Minima MDS password ini kita rubah aja teman-teman. Misalnya cungkring. Nah, ini gunanya nanti buat kita login ke server kita sendiri teman-teman ya, via website. Oke, kita lalu copy lagi semua, kita Ctrl X dan lalu kita pastekan di sini teman-teman. Oke. Nah, videonya ini nggak akan aku percepat perlambat ya,
biar teman-teman tahu juga di mana bagian lamanya, di mana bagian cepatnya teman-teman ya. Oke, kalau udah kita lanjut ke ini ya, servisnya kita aktifkan dulu. Oke, nah lalu kita jalankan juga servis sistem. Nah kalau udah keduanya, nah jadi di sini kita udah berhasil untuk setup Node kita teman-teman, dan udah berhasil menjalankannya. Nah di sini ada otomatis update dari Watchtower. Kita install aja ya, biar dia mendeteksi jika ada updatean, dia akan otomatis update teman-teman. Oke, kita copy aja juga. Kita tinggal paste. Oke. Nah sudah. Dan cara ceknya itu ini udah disediakan ya, Docker PS. Kita coba lihat. Nah di sini udah ada Watchtower. Itu artinya kita udah berhasil install auto update-nya teman-teman. Dan di sini juga udah ada Minima 9001 ini ya. Ini adalah Docker dari Node Minima kita teman-teman. Oke. Kalau sudah, kita sekarang lanjut akses mini di app kita ya, untuk menghubungkan insentif rewardnya teman-teman. Oke, caranya itu teman-teman harus perhatikan ini. Go to ini kita copy dulu ya. Kita copy, lalu kita masuk ke Notepad. Nah, your server IP ini teman-teman ganti sama IP VPS teman-teman ya. Oke, kita ganti 147. IP VPS itu yang ini teman-teman ya, yang kita gunakan untuk login. Nah kalau sudah, kita tinggal copy lagi ya. Lalu kita tinggal buka tab baru di Chrome. Kita masuk ke server kita teman-teman. Nah di sini klik Advanced, lalu kita proses. Oke, sudah berhasil. Nah di sini password yang kita buat tadi, yang aku suruh ganti itu teman-teman masukkan di sini ya. Tadi cungkring 23. Oke, kita akan login. Oke, kalau sudah berhasil, kita klik main menu. Nah, di sini kita pilih insentif program, teman-teman ya. Kita klik aja ini insentif program. Nah, di sini kita ke insentif ID, lalu di sini kita pastekan insentif ID kita yang kita buat di pendaftaran tadi teman-teman ya. Yang ini teman-teman ya. Jadi teman-teman klik aja ini, nanti ada insentif ID-nya, teman-teman copy, lalu teman-teman pastekan di sini teman-teman ya. Oke. Kalau udah, teman-teman bisa cek rewardnya nanti ada di sini. Atau teman-teman bisa cek rewardnya seperti aku ini ya, di website biasa. Itu dia akan jalan per harinya, itu akan mendapatkan 1 dari VPS ini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman udah berhasil untuk mengkonekkan insentif ID teman-teman, sudah teman-teman, sudah berhasil, dan kita tinggal close saja. Ini VPS-nya sudah bisa ditinggal dan bisa di close. Itu dia akan jalan sendiri di server ini teman-teman ya. Minima ini cuma ngabisin RAM 1,48, atau berarti VPS yang 2 gigaan itu udah cukup lah teman-teman ya. Oh ya, dan untuk cara nampilin ini teman-teman bisa klik aja remote monitoring ini kalau menggunakan MOBA Extreme ya. Jadi kita bisa lihat sistem kita berjalan berapa teman-teman ya. Nah, dan tips untuk mencek apakah port kita sudah open atau belum, itu kita bisa ke You Get Signal. Nih ya, You Get Signal ini. Oke, kita bisa klik yang ini. Nah, di sini kita coba masukkan dulu IP VPS kita. Nah, di sini karena si Minima ini menggunakan port 9001 tadi ya, kita cek harusnya sudah hijau. Nah, kalau sudah hijau ini artinya dia sudah jalan teman-teman ya, portnya. Dan di sini kalau teman-teman testnet yang lain itu bisa juga cek portnya di sini ya. Kalau merah itu berarti ada problem dan nanti node-nya nggak berjalan teman-teman ya. Nah, dan untuk
tips ya, komen misalnya teman-teman nggak mau on itu portnya, itu bisa teman-teman klik UFW enable. Oke, kita exit dulu dari minima. Oke, teman-teman bisa misalnya ingin open port manual, itu bisa UFW enable dulu ya. Nah, lalu klik Y, enter. Nah, setelah itu kita UFW allow, misalnya kita pingin buka port manual 9001 ya. Oke, kita buka. Nah, ini artinya udah kebuka. Dan jangan lupa UFW allow 22. Karena kalau teman-teman nggak buka port 22 ini, nanti teman-teman nggak akan bisa lagi login ke VPS teman-teman ya. Dan harus login manual menggunakan web server teman-teman. Itu nanti teman-teman bingung sendiri. Dan pokoknya kalau ingin buka port itu komennya ini aja teman-teman. Oke, itu aja tips dari aku ya. Mungkin segitu aja dulu video yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom deskripsi. Di kolom komentar. Semoga garapannya ini nanti jadi beras gurih. Dan gak lupa aku sampaikan, jangan lupa bersyukur, berusaha, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam rebahan.